lagi timnas Indonesia akan bermain kembali di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lawannya adalah Bahrain, tim yang pastinya tidak boleh diremehkan. Alasannya adalah karena tim tersebut baru saja menjuarai Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Maka agar bisa tampil maksimal, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda. Dalam persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia, diprediksi akan memberikan banyak kejutan, terutama soal pemain yang diturunkan di pertandingan nanti. Salah satu pemain yang diprediksi langsung turun sebagai pemain utama adalah Emil Audero. Kiper Palermo tersebut layak diberi kesempatan usai Marten Pas bermain mengecewakan di pertandingan sebelumnya. Dan untuk itu, inilah cerita di balik persiapan timnas Indonesia sebelum melawan Bahrain. Ya, pertandingan melawan Bahrain dapat dikatakan sebagai laga hidup dan mati bagi timnas Indonesia. Itu terjadi karena jika kalah peluang untuk lolos ke Piala Dunia bakal semakin sulit. Sebaliknya jika Indonesia mampu meraih kemenangan, maka peluang lolos ke Piala Dunia bakal kembali terbuka. Sayangnya, sebelum pertandingan dimulai, kita sudah dibuat pesimis dulu dengan situasi yang ada. Situasi yang dimaksud adalah gagalnya Patrick Kluivert dalam meracik pemain dan strategi. Bukti kegagalan pelatih asal Belanda itu terlihat saat timnas Indonesia dipermak Australia dengan skor 5-1. Hasil yang membuat fans Garuda semakin ragu dengan Kluivert. Untungnya Kluivert tidak bekerja sendiri, ia masih mendapatkan bantuan dari dua asistennya, yakni Dani Lanza dan Alex Pastor. Dari dua sosok tersebut yang paling menarik perhatian adalah Alex Pastor. Alasannya adalah karena dirinya sudah memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih sepak bola. Beberapa tim di Liga Belanda juga pernah dilatih oleh sosok berusia 58 tahun tersebut. Dengan situasi seperti itu, kini fans Garuda berharap magis Alex Pastor bisa dia tularkan ke timnas Indonesia. Alex Pastor siapkan taktik jelang laga melawan Bahrain. Taktik baru harus benar-benar diterapkan ke timnas Indonesia di pertandingan melawan Bahrain nanti. Dan ini adalah tugas Kluivert dan para asistennya untuk membuat taktik tersebut agar cocok dengan para pemain timnas Indonesia. Setidaknya, dengan kekalahan saat melawan Australia, Kluivert CS sudah tahu kelemahan yang dimiliki oleh timnas. Dan di laga nanti, coba saja Kluivert menyerahkan taktiknya kepada Alex Pastor. Jika melihat latar belakang kepelatihan dari Pastor, dirinya adalah pelatih yang menerapkan formasi sesuai dengan kondisi timnya. Selain itu, formasi yang dimainkan juga tergantung siapa lawan yang akan dihadapi. Salah satu formasi yang sering dipakai Pastor adalah 3-4-1-2, di mana formasi itu sering ia terapkan saat masih menjadi pelatih Almere City. Selain ahli strategi, dengan hadirnya Alex Pastor, semoga dirinya juga berani tegas kepada semua pemain. Tak hanya itu, Pastor juga harus sering memberikan instruksi kepada para pemainnya di pinggir lapangan.
Sesuatu yang di laga kemarin jarang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Untungnya Pastor sadar akan hal itu, sehingga peran dari Kluivert langsung ia gantikan dengan memberikan instruksi kepada Marcelino. Potensi susunan pemain versus Bahrain, Emil Audero bisa jalani debut. Di laga melawan Australia kemarin, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Pertama, adalah lini belakang yang kurang memiliki chemistry, sehingga sangat mudah ditembus oleh para pemain The Socceroos. Kemudian, yang paling penting adalah posisi gelandang, karena di laga kemarin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, perubahan harus dilakukan oleh Kluivert agar bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Yang pertama, perubahan di sektor back. Pelatih asal Belanda tersebut bisa menurunkan trio Rizky Ridho, J. Itzes, dan Justin Hubner. Trio ini dikenal sudah sangat padu karena sering bermain bersama. Sementara posisi back sayap biar ditempati oleh Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Beralih ke posisi gelandang, tampaknya Kluivert bisa mencoba Joy Pelupessy. Pemain berusia 31 tahun tersebut bisa menggantikan peran Nathan yang di laga kemarin bermain buruk. Joy bisa menjadi duet Tom Hay di lini tengah dan kemudian di posisi penyerang. Untuk posisi ini, coba saja Kluivert memainkan trio baru, yakni Eliano Renders, Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun. Terakhir, di posisi penjaga gawang. Jujur saja performa Maarten Paes menurun dalam beberapa laga terakhir. Maka dari itu Kluivert bisa mencoba Emil Audero yang baru saja bergabung ke timnas Indonesia. Untuk urusan pengalaman jangan diragukan lagi. Karena kiper yang satu ini pernah bermain untuk Inter Milan, Juventus hingga Sampdoria. Maka memberi kesempatan kepada Emil adalah keputusan yang bisa dilakukan. Kebetulan kiper berusia 28 tahun tersebut telah menunjukkan kerja kerasnya selama menjalani latihan bersama tim Garuda. Ia tak sendiri, karena ada dua kiper lain yakni Hernando dan Nadeo Argawinata. Oleh Romani sebelum melawan Bahrain. Sementara itu rasa optimis saat ini tengah dirasakan oleh Ole Romani. Meski akan menjalani laga yang berat, dirinya yakin timnas Indonesia akan membuat kejutan. Keyakinan itu muncul karena menurut Ole, timnas Indonesia bisa bermain lebih baik di laga selanjutnya. Kami akan fokus ke Bahrain dengan energi positif. Tim tahu kami bisa bermain sepak bola. Apa yang kami tunjukkan kemarin masih belum cukup. Itu bukan kami, kata Ole Romani dikutip dari Kumparan. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Indonesia melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.